Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang baik, terima kasih. Pagi ini kami boleh datang, kami percaya bahwa kami ada di tempat ini karena kami sadar kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau dan kami mengawali hari ini bersama denganmu. Kami mau mendengar arahanmu, kami mau mendengar firman-Mu, dan itulah kekuatan pengharapan. Dan aku berdoa, saat firman ini dilepaskan, firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi kami semua yang mengikuti ibadah pagi ini, baik lewat Zoom, Facebook, maupun YouTube, kami semua akan mengalami kuasa firman ini. Yang sakit, firman-Mu menyembuhkan. Yang lemah, firman-Mu menguatkan. Yang tidak punya pengharapan, firman-Mu memberi pengharapan. Kami akan menikmati hari yang penuh dengan kemenangan. Karena kami mengawali hari ini dengan bersekutu bersama dengan Engkau. Dan kami percaya kami akan menerima kekuatan yang baru. Kekuatan yang tanpa batas. Sehingga apa yang tidak pernah kami lihat, kami dengar, timbul di hati kami. Kami terima karena firman-Mu yang memberikannya bagi kami. Firman-Mu yang kami cintai, firman-Mu yang kami nantikan. Itulah andalan satu-satunya dalam hidup kami. Roh Kudus, bantu hamba-Mu dan terjemahkan secara pribadi dengan kebutuhan setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Kami bersyukur dan kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Selamat pagi Bapak Ibu. Dan saya sementara Pastor Luther sedang mendoakan bernubuat kepada saudara, saya duduk di sini dan saya menanti-nantikan Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada anak-anakku. Saya sudah mempersiapkannya semalam. Ini adalah bagian yang Tuhan taruh untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Tapi hati saya tuh dari tadi tuh rasanya tuh sedih banget. Saya nggak tahu juga. Tapi yang saya tahu bahwa ini mungkin rasa yang Tuhan taruh di hati saya tentang beberapa orang di antara saudara yang sedang ada di dalam masalah, yang ada dalam pergumulan, yang ada di dalam situasi-situasi yang mungkin saudara sedang takut, saudara sedang ragu, saudara sedang mungkin sedang khawatir. Tapi Tuhan berikan sesuatu yang saya rasa pagi hari ini, dan Tuhan bilang begini, jangan takut, ada Tuhan. Dan dia berjanji bahwa dia akan menyertai saudara dan saya. Dia adalah Immanuel. Amin. Dan dia akan menyertai saudara. Firman Tuhan datang pagi ini dan imani bahwa ini jadi bagian saudara. Firman ini judulnya adalah berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara mau jadi orang yang berbahagia? Amin. Saudara mau jadi orang yang mengalami terobosan pagi ini? Saudara mau mengalami jaminan jalan keluar, pintu-pintu yang terbuka? Ini kuncinya, ya. Dan ini yang Tuhan kasih kepada saya, yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu pagi hari ini. Kita lihat di dalam Yeremia 17. Ini sering disampaikan. Sudah saya tahu saudara sering mendengarnya, bahkan banyak mungkin yang menghafalnya. Tapi ini yang Tuhan bukakan kepada saya dan saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Yeremia 17 ayatnya yang kelima. Saya baca, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asir yang tidak berpenduduk. Serem banget ya. Tapi ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, luar biasa ya. Dan saya mau soroti pagi hari ini tentang bagaimana kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara mau diberkati? Amin. Kuncinya cuma satu, ya, dari firman Yeremia 17 ayat 7 tadi. Bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, Yeremia 17 ayat 5 dimulai dari
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Pilihan ada pada saudara dan saya. Ada hal yang bisa kita kerjakan dalam hidup ini. Ada orang yang bisa menolong kita, yes, dalam hidup ini. Tetapi semua kekuatan kita, kekuatan manusia, kekuatan backupan saudara dan saya, orang, uangmu, kesehatanmu, talenta yang saudara punya, saldomu di bank, apapun itu terbatas. Ada masa expire, di mana saudara juga bisa lemah dan sakit. Ya, ada masa expire di mana saldomu di bank akan habis. Ada masa expire di mana semua talenta, kemampuan saudara bisa curahkan untuk membangun bisnismu, tapi saudara bisa mengalami seperti yang tadi diungkapkan oleh kedua bapak ibu kita, gulung tikar. Bisa banget. Kenapa? Karena memang kita manusia terbatas dan kita datang ke dunia nggak bawa apa-apa. Dan kalau saat ini kita punya apa-apa, jangan pernah mengandalkan apapun, siapapun, termasuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena ketika kita melakukannya, kita ada di area yang berbahaya yang disebut terkutuk. Di dalam isi English, saudara, saya terjemahkan saja. Dia bilang begini, Tuhan berbicara, beberapa orang mempercayai manusia. Orang yang mempercayai manusia atau mengandalkan manusia, firman-Nya bilang begini, saya akan menghukum semua orang yang berpikir seperti itu. Berpikir seperti apa? Yang berpikir bahwa manusia dapat membuat mereka kuat dan mereka tidak meminta bantuan Tuhan. Itu terjemahan dari Alkitab isi Inggris. Ya. Jadi Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menghukum semua orang yang berpikir bahwa manusialah yang mampu menolongnya. Bahwa hanya kekuatannya itu yang akan bisa membuat dia menyelesaikan semua masalahnya. Ini ngeri banget ya Bapak Ibu ya. Ternyata itu adalah hukuman yang bisa Tuhan kirimkan. Sehingga dikatakan di sini, ayat yang tadi, Yeremia 17 ayat 5, dikatakan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Boleh tolong Aceh tunjukkan gambarnya. Saya coba cari tahu tentang situasi ya yang seperti diungkapkan di dalam Yeremia 17 ini. Dikatakan semak bulus di padang belantara. Atau di terjemahan yang tadi dikatakan bahwa ia akan menjadi seperti ya, ini adalah padang tandus, saudara. Ya, ini adalah tanah kering yang tidak bisa menghasilkan apa-apa. Seperti tanah tandus, ya dikatakan di sini, tanah tandus, sunyi, sepi, dan bergaram, tidak pernah mengalami kebaikan. Dengan kata lain, semak belukar di padang pasir yang tidak mengalami datangnya keadaan baik. Saudara, kalau lihat tanah ini, ada satu lagi, boleh ditampilkan. Ini area padang gurun gersang. Nah, saudara lihat, tidak ada kehidupan di sana. Lihat, pohon yang tumbuh sekalipun di sana akan menjadi kering. Ya, tidak ada kehidupan. Ini asin, artinya bahwa tidak ada tumbuhan yang bisa timbul di sana. Ya, ini sesuatu yang sangat mengerikan. Dan bahkan dikatakan tidak berpenduduk. Bagaimana orang mau hidup di sana kalau keadaannya seperti begini? Mereka mau makan apa? Sementara sumber termasuk oksigen itu kan dari tumbuh-tumbuhan. Jadi Tuhan menciptakan itu untuk memberikan kehidupan. Tapi kalau tanah gersang, artinya kalau kita adalah orang yang mengandalkan manusia dan kita menjadi orang yang disebut terkutuk. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, walaupun dia sedang berbuah pada saat itu, tetapi ketika dia tidak menghasilkan buah yang bisa dimakan oleh Tuhan, yang Tuhan cari dan tidak menemukannya, maka Alkitab berkata Tuhan mengutuk pohon ara itu, dan ketika kutukan Tuhan datang, pohon itu kering. Besoknya murid-murid lewat di situ dan mereka menemukan pohon itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Saudara bisa lihat gambaran daripada gambar tadi, ya pohon itu jadi kering ya.
mulai dari akar sampai ke semua carang-carangnya, dan saya yakin ini adalah pohon yang sudah mati tentunya. Walaupun masih ada dia punya sisanya atau bangkainya di situ, tapi ini adalah kematian ya. Dan kehidupan kekristenan yang di luar Tuhan atau kehidupan orang tanpa Tuhan mengandalkan kekuatan manusia itu sama dengan pohon yang seperti begini, saudara ya. Sepertinya kita masih tampak, sepertinya kita masih hidup. Bahkan kalaupun saya katakan masih hijau ya, tapi itu hanya sisa kehidupan. Kenapa? Karena dia terlepas daripada pangkalnya atau daripada pohon kehidupannya. Tapi kalau dalam perikop ini, dia ada di daerah tandus, tanah yang tandus. Dia ditanam di tepi tanah, tidak di tepi aliran air, tapi di tanah yang tandus. Nah, bagaimana ciri? Kita sekilas saja lihat orang-orang yang mengandalkan manusia atau mengandalkan dirinya sendiri. Kita bisa tahu, kita bisa cek and recheck ke diri kita sendiri. Jika kita adalah orang-orang yang lebih memprioritaskan atau mengandalkan atau percaya kepada backupan, misalnya, udah nggak usah takut, kan ada si A, kan kita punya teman ada di area ini, kan kita punya teman yang bisa tolong kita. Ketika kita susah, dan ketika kita memikirkan orang itu duluan, maka itu adalah andalan. Pernah nggak saudara mengalami sesuatu dan saudara terpikir seseorang lebih dulu? Itu artinya saudara sudah menaruh pengharapan kepada orang itu. Ya, itu tanda bahwa kita sedang mengandalkan manusia. Atau ketika kita mengalami suatu situasi sulit, kita berpikir untuk memakai cara-cara kita. Dan kita tidak mencari Tuhan. Ya, terjemahan tadi dikatakan bahwa mereka berpikir, ya, terjemahan isi English tadi berkata bahwa orang-orang ini berpikir bahwa manusialah yang dapat membuat mereka kuat, manusialah yang dapat mereka menolong mereka, dan mereka tidak meminta bantuan Tuhan. Ya, siapa yang pertama saudara ingat ketika saudara sakit? Siapa yang pertama saudara ingat ketika saudara dalam kesulitan? Itulah andalanmu. Nah, pagi ini, kalau saudara mendengarkan firman ini dan saudara berpikir bahwa gampang, ada kok saldo saya masih banyak di bank. Gampang, saya masih punya kok orang yang bisa tolong saya. Saya masih kuat kok. Maka itu tanda Anda sudah mulai masuk di ranah mengandalkan diri ataupun orang lain. Dan kalau kita mengandalkan diri dan manusia, maka kita tidak akan mencari Tuhan. Kita lebih yakin dengan apa yang kita punya, apa yang ada di tangan kita. Akibatnya, ketika kita mengandalkan diri atau orang lain atau apapun yang kita punya, maka kita akan jadi orang yang hidup semau gue, ya. Hidup semau saya, hidup seenak perut, ya. Apapun yang saya mau lakukan, saya lakukan aja. Kan saya masih punya kekuatan, saya masih sehat, saya masih mampu cari uang, ada orang yang bisa tolong saya. Jadi kita hidup tidak bertanggung jawab, kita hidup tanpa kedisiplinan diri, mau lakukan saja. Ya, kita tidak menjadikan firman Tuhan sebagai rambu-rambu atau sebuah lampu untuk menerangi jalan kehidupan kita. Firman-Mu, kata firman Tuhan, adalah pelita bagi kaki kita dan suluh bagi jalan kita. Dan ketika kita tidak mengandalkan petunjuk firman Tuhan, kita tidak menanyakan Tuhan, kita tidak mencari Tuhan lebih dulu, maka sebenarnya kita sedang masuk di ranah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ciri lain daripada orang yang tidak mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatannya sendiri ini adalah dia suka khawatir, ya. Dia suka takut. Padahal firman Tuhan berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan melarang kita untuk khawatir. Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Burung di udara saja Tuhan pelihara. Itu ada lagu ya, Bapak Ibu ya. Lagu sekolah minggu dulu ya. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai.
Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Lagu ini buat saudara dan juga buat saya. Saya orang yang semuanya mengelola di dalam otak saya dengan pikiran saya. Kenapa firman ini muncul? Ini firman bagian poin yang Pastor Luther kemarin bagikan hari Minggu pagi. Kalau saudara mengikuti ibadah online bersama kami, kalau saudara belum mengikuti, saudara bolehlah dengarkan nanti ya di YouTube. Tapi saudara tahu judul daripada khotbah Pastor Luther kemarin itu adalah bagaimana mendapat kekuatan yang baru. Dan poin pertamanya adalah mengandalkan Tuhan. Saat saya mendengarkan firman ini, sepanjang firman itu disampaikan, saya itu merasa sangat tertemplak. Ya, ternyata itu bagian yang blind spot saya yang terus menjadi sorotan. Saya orang yang semuanya saya pikir, gimana ya begini, gimana ya begitu. Baiknya adalah saya akan bekerja dengan detail. Saya akan berpikir kalau saya mau bikin ini berarti langkahnya A, B, C. Buruknya adalah hal yang nggak perlu saya pikirin. Saya khawatiran, saya mencoba untuk bagaimana menyelesaikannya. Dan ternyata bahayanya adalah saya masuk di ranah saya tidak mengandalkan Tuhan. Saya sudah banyak berbicara kepada Bapak Ibu, saya adalah hamba Tuhan loh. Tapi saya pun tidak aman karena saya bisa masuk di ranah mengandalkan kekuatan saya. Dan pagi ini, firman ini saya sampaikan karena saya sudah ditegur oleh Tuhan. Dan saya bilang sama suami saya, kalau saya akan berbicara tentang firman Tuhan, saya pasti akan khotbah tentang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan menegur saya dan Tuhan mengingatkan saya, kamu mau pilih area mana? Kamu mau menjadi orang yang mengandalkan dirimu, kekuatanmu, atau kamu mau menjadi area mengandalkan Tuhan? Dan saya mau menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu juga mau diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang mau diberkati oleh Tuhan boleh katakan, saya mau mengandalkan Tuhan. Amin. Tulis di kolom komentar. Saudara bisa ucapkan, deklarasikan. Saya adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Ucapkan saudara. Karena apa yang kita ucapkan, itu kita deklarasikan. Itu akan menjadi bagian dari milik kita. Saudara ingat firman Tuhan diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada ketika Tuhan berfirman. Makanya saya setiap pagi saya menghafal firman dan saya mendeklarasikan. Saya bersyukur untuk hari ini, saya diberkati, saya sehat, saya kuat, saya diurapi, saya takut Tuhan, dan saya akan tetap berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Apa yang saya mau hari itu, saya ucapkan. Setiap kali saya khawatir, saya ucapkan, saya tidak khawatir, saya pasti akan hidup dengan iman. Dan di agenda di tahun baru saya masuk di usia baru ini, saya selalu tiap hari saya bilang, Tuhan saya pengen punya karunia iman. Karena tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Saya tidak mau terus ada di area khawatir, takut, andalkan kekuatan diri saya sendiri. Tapi saya mau masuk di area diberkati oleh Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan, ya, dikatakan di sini di dalam ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terjemahan sehari-hari berkata, tapi orang yang berharap kepadaku, ya, ini terjemahan Indonesia sehari-hari, akan ku berkati selalu. Wow. Terjemahan bebasnya berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terjemahan lamanya berkata, diberkatilah berkat Tuhan atas orang yang percaya kepada Tuhan dan yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ketika saudara mengalami sesuatu, sakit misalnya, saudara mengalami suatu masalah, maka siapa yang saudara harap untuk tolong saudara, itulah yang saudara andalkan. Dan ketika saudara mengharapkan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, percaya bahwa Tuhan pasti tolong saya, apapun kondisimu hari ini. Jangan pernah hidup dengan apa yang kita lihat. Mata manusia itu menipu. Kalau kita melihat situasi di sekeliling kita, kita gampang tertipu dan terdistraction daripada apa yang Tuhan mau. Tapi terus kuatkan kepercayaan kepada Tuhan, sekalipun loh ya. Jangan kita percaya kepada Tuhan kalau, pakai istilah kalau Tuhan tolong saya, kalau nanti keadaan berubah, saya mau percaya Tuhan, saya mau andalkan Tuhan. Itu salah, saudara. Harusnya adalah sekalipun, ya. Saya tiba-tiba ingat.
Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Jadi itu kata Habakuk, saudara. Sekalipun pohon ara nggak berbuah, artinya apa? Artinya keadaan yang tidak menyenangkan kita mungkin alami. Kita sakit, ya. Hidup itu kan perjalanan, Bapak Ibu. Ada saatnya kita sehat, tapi ada saatnya kita juga sakit. Ada saatnya kita diberkati, ada saatnya juga kita mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Tapi dalam keadaan apapun, kalau kita bilang kita mengandalkan Tuhan, maka situasi-situasi sulit itu tidak akan membuat kita sehingga kita menjauh dari Tuhan, tetapi kita tetap bergantung percaya kepada Tuhan. Iman itu punya dua arti, ya, pernah disampaikan oleh Pastor Luther. Yang pertama itu adalah kita bergantung seperti sebuah balok yang kita pegang kuat-kuat, kita bergantung di bawahnya itu jurang. Jadi kita pegang Tuhan, kita pegang firman Tuhan, kita andalkan Dia. Tapi ada masa di mana kita bisa lepas, kekuatan kita terbatas dan kita bisa saja jatuh, saudara. Ya, tetapi arti lain dari iman itu adalah apa, saudara? Tuhan yang pegang saudara dan saya. Wow, keren. Amin. Dan saya mau ini yang akan kita alami di musim-musim ini, di tahun ini. Haleluya. Saudara, keadaan di depan ini kemarin malam kita sharing. Saya bersama dengan keluarga, dengan salah satu dokter, kita sharing. Dan dia tanya apa yang akan terjadi. Anaknya itu bekerja di Google di bagian robotik, saudara. Dan dia sharing bahwa tahun-tahun ke depan, manusia bukan lagi digunakan tapi robot, ya. Dia ada di Amerika, saudara. Dan kalau kita tadi malam sharing, kita bilang bahwa, suami saya bilang bahwa tahun-tahun ke depan jangan berpikir bahwa pandemik sudah berakhir, kita sudah masuk di endemik dan sudah baik-baik saja. Saudara, nggak tahu lagi nih apa yang akan jadi ke depan. Yang pasti Alkitab berkata bahwa masa-masa yang akan datang, masa-masa yang sukar. Kita sedang menuju masa-masa. Apakah kita udah masuk di masa tribulation, masa tribulasi, masa penganiayaan, masa kesukaran besar? Apakah kita sudah masuk di situ? Ataukah apa yang akan terjadi ke depan yang lebih lagi? Kita nggak pernah tahu, saudara. Dan kesulitan-kesulitan ada di depan kita. Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, Alkitab berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Itu berbicara tentang kesulitan. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Terjemahan lain berkata, sebab ia seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang merambatkan akar-akarnya ke sungai, yang tidak akan takut ketika panas datang, dan daun-daun tetap hijau, yang tidak khawatir pada masa kekeringan, dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Terjemahan sehari-hari berkata, ia bagaikan pohon yang ditanam di tepi sungai yang mengalir. Akarnya merambat sampai ke air, dan ia tidak takut musim kemarau. Daun-daunnya selalu hijau. Ini berbicara tentang kehidupan yang selalu ada, yang selalu saudara hasilkan. Sekalipun negeri dilanda kekeringan, ia tidak gelisah, sebab, ini keren saudara, ia selalu menghasilkan buah. Saya percaya bahwa siapa yang kita andalkan, itu yang akan menentukan. Boleh Adik Cherry tunjukkan sebuah gambaran tentang pohon yang selalu menghasilkan buah. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air.
Beda dengan gambar yang tadi. Saudara lihat, akarnya masuk ke dalam air. Dan ada satu buah yang saya dapatkan, saya mau tunjukkan juga kepada saudara. Buah ini enak. Nah loh, apa itu? Pak Luther paling suka buah ini. Ini cempedak, saudara, kalau di Ambon bilang, atau bisa juga ini nangka. Ini enak banget kan, saudara? Tapi saudara lihat ya, pohon ini ada di mana? Di tepi aliran air. Siapa yang saudara andalkan? Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan andalanku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yes, Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya berdoa supaya saudara yang percaya mengandalkan Tuhan pagi ini, saudara akan mengalami pemulihan. Saudara yang sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Saya suka menyanyi memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian. Amin. Dan kalau Tuhan bertahta di atas puji-pujian, Tuhan akan melakukan apa saja yang menjadi kebutuhan saudara. Bagaimana kita membuktikan bahwa kita adalah orang yang mengandalkan Tuhan? Yang pertama, saudara, kita adalah orang yang suka berdoa. Saya tadi sudah sering menyatakan itu kembali kepada saudara, bahwa prinsipnya adalah saudara terus berdoa, mencari Tuhan. Ketika mengalami sesuatu yang saudara pikirkan pertama adalah berdoa. Saya dibesarkan dengan mama saya adalah seorang pendoa. Sekarang dia sudah 93 tahun. Dan saudara tahu, dia adalah testimoni dari orang yang sangat mengandalkan Tuhan. Apa-apa saja. Ketika dia mau pergi berbelanja, dia bawa uangnya di tempat kita biasa berdoa, di kamar doa, dan dia taruh di atas meja yang biasa kami berdoa, dan dia bilang, Tuhan, berkati uang ini akan dipakai untuk membelanjakan untuk kebutuhan makan keluarga saya. Nah, saudara, kadang-kadang mama saya tuh ya pergi dengan uang yang mungkin misalnya itu cuma 10.000, mungkin di orang lain itu kalau dia pulang belanja itu sama dengan orang pakai belanja 100.000.
Kadang-kadang saya pikir ya, mama saya kok bisa ya belanja sebanyak itu dengan uang segitu aja. Tapi dia selalu bilang begini, ada saja Tuhan itu kasih dia ke tempat-tempat di mana nanti orang akan memberikan lebih daripada yang uang itu bisa belanjakan. Itu mamaku. Sakit, kalau kita sakit, dia nggak pernah kepikir, saya nih orang yang kalau sakit mikir obat duluan. Mama saya enggak. Kalau sakit, dia akan doakan duluan. Dia akan doa, dia gosok minyak doa, minyak urapan, dan dia bilang, kamu udah sembuh. Kadang-kadang dia pergi aja pelayanan, dia yakin kita pasti sembuh. Sangat-sangat mengandalkan Tuhan. Dan dia sakit jantung koroner sembuh, dia gagal ginjal sembuh, dia stroke total sembuh. Sekarang umurnya 93 tahun. Kenapa bisa? Saya lihat dia sangat-sangat mengandalkan Tuhan. Dan dalam banyak hal, Tuhan selalu berbicara melalui doa kepada dia. Matius 6 ayat 6, saudara bisa baca di sana. Dikatakan bahwa jika engkau berdoa, masuk ke dalam kamar, tutup pintu, berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kalau kita berdoa, nggak usah kasih tahu ke orang-orang. Saudara berdoa aja sendiri, bicara dengan Bapa. Bapa itu mendengar, ya. Dan Tuhan yang suruh kok, kalau kamu susah, kalau kamu sakit, ayo pakai 3 prinsip 3M. Meminta, mencari, mengetok. Datang mencari, saudara pasti mendapat. Saudara meminta, saudara menerima. Saudara mengetok, pintu pasti dibukakan. Say yes, amin. Katakan amin. Tuliskan amin. Ketika saya meminta, saya pasti menerima. Ketika saya mencari, saya pasti mendapat. Ketika saya mengetok, pintu dibukakan. Yang janji siapa? Bukan manusia yang bisa omong kosong. Bukan manusia yang bisa berbohong. Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Ayo praktek, saudara. Mari banyak berdoa. Berdoanya secara spesifik. Jangan berdoa secara umum. Apa yang menjadi kebutuhanmu? Cerita ke Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang suka mendengar. Yang kedua, saudara, kalau saudara mengandalkan Tuhan. Yang pertama, saudara berdoa. Yang kedua, saudara, hiduplah dengan firman Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di dalam aliran air, bukan di tepi aliran air. Terjemahan lain bilang ditanam, merambatkan akarnya ke dalam air. Dan itu firman Tuhan. Amin. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon, nah ini dia, yang ditanam di tepi aliran air. Terjemahan lain berkata, ditanam di dalam aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak kelayu daunnya tetap hijau. Itu kan Yeremia 17 ayat 7 tadi, saudara. Daunnya tetap hijau, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Haleluya. Saudara mau diberkati? Saudara mau apapun yang dikerjakan tanganmu dibuat diberkati? Haleluya. Ayo, andalkan firman Tuhan. Pakai firman Tuhan ini sebagai petunjuk di dalam langkah kehidupanmu. Caranya saudara pasti akan menjadi orang yang taat, ya. Ikuti. Taat itu saya dari depan belakang depan sama, taat. T-A-A-T. Apa itu? Kalau untuk firman terus angguk. Oke. Kalau Tuhan bilang hidup kudus, oke. Kalau Tuhan bilang jangan khawatir, oke. Kalau Tuhan bilang mengampuni, oke. Nggak ada kata excuse, nggak ada kata maaf Tuhan, saya mundur dulu. Nggak. Terus angguk. Dan juga AT belakangnya tuh aksi terus, action terus. Jadi oke dan lakukan. Oke dan lakukan. Bukan cuman oke tapi nggak melakukan apa-apa. Itu namanya orang yang berpura-pura, ya. Dan Tuhan tidak mau kita jadi orang yang suka bohong dengan Tuhan, ingkar janji, katakan oke tapi tidak melakukan. Dan ingat Bapak Ibu, jadikan firman Tuhan standar tertinggi. Jangan nasihat orang fasik. Ada area yang saudara tidak boleh duduk. Ada tempat yang saudara tidak boleh lewati. Yaitu apa? Yaitu tadi, di dalam Mazmur 1 ayat 3 tadi, saudara nggak boleh duduk di dalam kumpulan pencemooh, itu kursi yang nggak boleh saudara duduk. Kumpulan pencemooh itu apa? Pencemooh itu adalah orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang suka tidak percaya dengan firman Tuhan, meragukan firman Tuhan. Orang-orang yang menasihatkan hal-hal yang fasik, hal-hal yang nggak benar. Saudara,
untuk membenarkan diri. Jangan pernah mengatakan hal-hal yang sepertinya bahwa saudara sedang melakukan hal yang baik, padahal itu melawan firman Tuhan. Siapapun yang memberi nasihat kepada saudara, kembalikan kepada standar firman Tuhan. Bahkan siapapun yang saudara pikir ini orang yang selama ini menghidupi saya, orang yang selama ini memberkati saya, dan dia menyuruh saudara untuk melakukan hal yang tidak benar dengan firman Tuhan, rela kehilangan orang itu dan semua bantuannya daripada saudara kehilangan firman Tuhan. Amin. Artinya untuk sebuah kebenaran jangan pernah dijual. Jangan pernah kita mengikuti nasihat orang fasik, karena orang fasik itu kita anggap bisa menolong kita. Itu artinya kita sedang ada di area terkutuk, saudara. Kalau siapapun, ada orang yang kadang bertanya kepada saya, kalau suami saya menyuruh saya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, saya bilang tidak diikuti. Firman Tuhan bilang tunduk kepada suami. Yes. Tapi kalau orang itu menyuruh kita melakukan hal yang tidak benar dengan firman Tuhan, jangan ikuti. Contohnya siapa, saudara? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Otoritas di daerah itu menyuruh dia untuk menyembah patung. Apakah dia melakukannya karena tunduk kepada otoritas? No. Karena otoritas tertinggi dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Ini rambu yang paling tinggi yang harus saudara taati. Bahkan sekalipun taruhannya adalah gua singa. Bahkan sekalipun taruhannya adalah dalam dapur api, jangan pernah diikuti. Artinya kalau ada orang yang saudara andalkan dan saudara mengikutinya untuk melanggar firman Tuhan, berarti saudara ada di area terkutuk. Karena saudara sedang mengandalkan orang itu lebih dari Tuhan. Dan Tuhan menghukum seperti kata firman Tuhan tadi. Jadi tuntunan ataupun otoritas tertinggi yang saudara harus pegang dalam hidup adalah firman Tuhan. Yang ketiga, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang suka hidup di dalam kesatuan hati. Unity. Ya. Karena ketika kita unity, Matius 18 ayat 18 sampai 20, kita sepakat Tuhan pasti akan menolong kita. Mazmur 133, itu juga Tuhan perintahkan ketika kita hidup di dalam kesatuan hati. Firman Tuhan berkata, kesanalah. Kemana? Ke orang-orang yang hidup unity. Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara mau diberkati? Saudara mau daun tetap hijau? Ayo hidup di dalam kesatuan. Itu adalah sebuah perintah. Dan kalau kita hidup di dalam kesatuan hati, maka itu tanda bahwa kita mengandalkan Tuhan akan memerintahkan berkat datang dalam hidup kita. Amin. Kita hidup di dalam kesatuan hati, maka pengurapan kasih akan mengalir. Berkat-berkatnya akan datang. Saya kadang-kadang anak-anak saya kalau mereka misalnya bertengkar, saya suka bilang begini, jangan ribut ya. Tiba-tiba Tuhan lagi perintahkan berkat datang, malaikat di depan dengar kalian ribut, malaikatnya balik lagi bawa berkatnya. Ya, jadi kita hidup dalam kesatuan hati. Dan yang keempat, saudara, yang terakhir, itu tadi, jangan khawatir. Kita tidak khawatir. Ya, Matius 6 ayat 30-34 berkata, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Matius 6 ayat 30-34. Hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya berdoa pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada, mari kita jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan tenang dalam menghadapi segala situasi yang ada. Kenapa? Karena kita percaya siapa yang membackup kita. Karena kita percaya yang membackup kita itu unlimited power-nya, unlimited kasihnya. Amin. Dan penyediaannya yang tanpa batas itu akan menyuplai kehidupan saudara. Yesaya 30 ayat 15 berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita.
Amin. Tetap tenang Bapak Ibu, tetap percaya. Musim berubah, masalah boleh berganti datang, tapi selama saudara pegang Tuhan, saudara terus andalkan Tuhan, dan saudara percaya dengan perlindungannya, aman, saudara pasti tenang. Tuhan selalu menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Hari ini mari kita masuki dengan berkat-berkatnya, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, apapun yang saudara kerjakan, biar Tuhan buat berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pastor Luther. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya pagi ini kita diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, tulis di kolom komentar bahwa saya diberkati oleh Tuhan. Mari hidup dengan bergantung kepada Tuhan, selalu fokus kepada Tuhan, hidup di dalam doa, dalam firman, dalam keunitian, hidup dalam ucapan syukur, dan lihat penyertaan Tuhan sempurna untuk saudara. Tuhan, hamba berdoa pagi hari ini, biarlah jemaat-Mu adalah jemaat yang hidup mengandalkan Tuhan. Kami tahu ada begitu banyak alasan kami bisa andalkan apapun yang dunia tawarkan bagi kami. Tapi pagi hari ini Engkau bicara kepada kami kembali, untuk kami kembali mengandalkan Tuhan. Untuk kami kembali, apapun yang terjadi, kami mau kembali duduk di kaki Tuhan lebih dulu. Mau arahan firman Tuhan, mau hidup dalam keunitian, mau hidup dalam ucapan syukur. Karena kami percaya kekuatan manusia sangat amat terbatas, tapi kekuatan Tuhan unlimited. Kekuatan Tuhan tidak terbatas. Karena itu kami mau hidup dan ada di dalam kendali-Mu, ada dalam tuntunan. Hamba berdoa pagi hari ini, Roh Kudus Engkau pimpin kami. Roh Kudus Engkau datang dan bicara kepada kami secara pribadi. Bicara di dalam roh kami, pikiran kami. Supaya mengingatkan kami bahwa kami hidup tanpa Tuhan. Maka itu adalah sisa kehidupan. Tidak ada buah sama sekali. Hidup menjadi sia-sia. Tapi ketika kami mengandalkan Tuhan, kami akan berbuah berlipat kali ganda dan nama-Mu dipermuliakan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Umat Tuhan terima itu. Terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Hamba berdoa kepada Bor